Bapak Ibu Saudara, dalam acara doa malam ini, saya akan sharingkan hal-hal apa saja yang berkuasa ketika dikatakan dengan iman. Sekali lagi, saya akan sharekan kepada Bapak Ibu Saudara, hal-hal apa saja yang berkuasa ketika dikatakan dengan iman. Mari kita lihat 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Satu aja pembacaan firman Tuhan malam ini. Untuk hal-hal yang lain saya tidak akan mengutip ayat firman Tuhan karena waktunya sangat singkat. Saya hanya akan sharingkan poin-poinnya saja. 2 Korintus 4 ayat 13 bilang begini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi kita nggak sembarang berkata di sini. Di sini dikatakan kita harus percaya, kita harus punya iman. Kenapa? Karena waktu kita berkata dengan iman, waktu kita berkata dengan percaya, maka akan ada sesuatu terjadi. Nah sekarang, apa yang kita katakan? Apakah semua perkataan itu berkuasa? Apakah apa saja yang kita katakan berkuasa? Tentunya harus ada dasar firman Tuhan. Segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab, ketika kita percayai dan kita katakan, maka itu baru terjadi. Karena kalau tidak ada dasar Alkitabiah, maka perkataan kita sia-sia, kosong. Jadi ada dua unsur di sini. Pertama, perkataan kita harus dengan iman. Kita percaya, baru kita berkata-kata. Kemudian iman ini dua. Kita harus percaya dulu. Harus orang percaya dulu. Kalau kita nggak orang percaya, kuasa perkataan kita nggak ada kuasa. Jadi dasar sehingga kita berkuasa adalah kita orang percaya. Karena di dalam kitab Yohanes dikatakan, waktu kita menjadi percaya, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya kalau kita kuasa menjadi anak Allah, kita ahli waris dari semua yang Bapa punya, dari semua yang Allah punya, dari semua yang Tuhan siapkan. Jadi waktu kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, maka kita bisa meminta kepada Bapa. Itu pertama, iman. Tapi yang kedua, kita juga walaupun sudah orang percaya, kita harus berkata dengan iman. Dengar, jadi tidak sembarang orang yang berkata-kata kemudian akan didengar oleh Bapa. Hanya doa orang-orang benar. Alkitab bilang, doa orang benar bila dengan yakin. Di kitab Yakobus doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi lihat, doa orang benar harus jadi orang benar dulu. Harus jadi orang percaya dulu. Kemudian kita berdoa. Baru kemudian kita berdoa dengan apa? Dengan yakin. Jadi lihat ya. Harus jadi orang benar dulu, kemudian kita berdoa dengan yakin, baru sangat besar kuasanya. Jadi iman di sini dua hal. Iman menjadi orang percaya dulu, kemudian yang kedua berdoa dengan iman, berkata dengan iman, perkatakan, ucapkan dengan iman. Walaupun kita sudah jadi orang beriman, orang percaya, tapi kita kemudian mengucapkan sesuatu, memperkatakan sesuatu tidak dengan iman, tidak akan terjadi. Jadi itu unsur iman. Nah, hal-hal apa saja waktu kita katakan dengan iman itu akan berkuasa menurut firman Tuhan. Yang pertama adalah perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Apalagi firman Tuhan yang menjadi rema, bukan firman Tuhan sekedar logos yang tertulis di Alkitab. Firman Tuhan yang menjadi rema, yang kemudian Tuhan sampaikan kepada kita, yang berbicara kepada kita,
yang kemudian menjadi janji Allah. Jadi waktu kita perkatakan firman Tuhan, waktu kita perkatakan janji Allah artinya atua, apa yang Tuhan katakan pada kita, itu akan sangat berkuasa. Bapak Ibu Saudara, banyak kita sudah mendapatkan janji Tuhan, tapi kita nggak sering mengucapkannya. Makanya seringkali kita melihat lama penggenapannya atau tidak pernah terjadi. Alkitab bilang, ingatkan Tuhan akan janjinya. Dia mau kita berdoa untuk mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya, janji-janji Tuhan atas setiap kita. Jadi kalau kita dapat janji Tuhan, kalau kita dapat firman Tuhan, kita harus perkatakan itu. Bukan sekedar firman Tuhan kita kutip sembarang di Alkitab. Oh, Alkitab berkata Yesus jalan di atas air, Petrus jalan di atas air, kemudian kita berkata saya juga jalan di atas air. Gak akan terjadi kalau memang itu Tuhan tidak suruh, kalau itu tidak berbicara kepada kita. Jadi bukan dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu kita bisa sembarang memperkatakannya. Hanya bagian-bagian di dalam Kejadian sampai Wahyu yang memang Tuhan berbicara khusus kepada kita, berarti itu menjadi janji Tuhan secara pribadi untuk kita. Perkatakan itu, ucapkan itu, apa yang memang perkataan firman Tuhan untuk setiap kita pribadi, yang berbicara pribadi kepada kita. Makanya kita harus dapatkan firman Tuhan. Kita harus berdoa, Tuhan apa suara Tuhan untuk saya? Apa janji Tuhan untuk saya? Untuk hidup saya, untuk keluarga saya, untuk pekerjaan saya, untuk masa depan saya, menyangkut pasangan hidup saya, menyangkut anak-anak saya, menyangkut bisnis saya, menyangkut pendidikan saya, pelayanan, gereja. Apa janji Tuhan untuk saya? Kita harus dengar itu. Kita nggak boleh memperkatakan janji Tuhan untuk orang lain dan itu terjadi untuk kita. Ya itu untuk orang tersebut. Kita nggak bisa klaim untuk diri kita sendiri. Jadi kita hanya bisa memperkatakan firman Tuhan yang memang Tuhan katakan untuk kita. Itu namanya rema. Jadi yang pertama perkatakan firman Tuhan. Yang kedua, darah Yesus. Waktu kita perkatakan darah Yesus, darah itu sangat berkuasa. Nah, perkataan itu sangat berkuasa. Makanya seringkali ketika orang mengalami sesuatu tiba-tiba dia sebutkan darah Yesus. Darah Yesus. Perkataan darah Yesus itu sangat berkuasa. Iblis sangat takut dengan perkataan darah Yesus. Darah Yesus itulah yang menebus kita dari dosa. Darah Yesus itulah yang membebaskan kita dari kutuk. Darah Yesus itulah yang melindungi kita dari serangan-serangan musuh, serangan kuasa-kuasa kegelapan. Darah Yesus. Jadi waktu kita perkatakan dengan iman, darah Yesus, kita orang beriman, kemudian perkatakan darah Yesus dengan iman, maka itu akan sangat berkuasa. Yang ketiga, apa yang kita perkatakan yang sangat berkuasa? Yang ketiga adalah nama Yesus. Di dalam perjanjian lama dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan beroleh selamat. Waktu kita memperkatakan nama Tuhan, di dalam perjanjian baru diperkenalkan nama Tuhan itu. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Itu di dalam Kisah Para Rasul. Nama yang dimaksudkan di situ adalah nama Yesus. Dalam cerita di situ yang membangkitkan orang lumpuh di gerbang bait Allah. Kenapa Petrus dan Yohanes menggunakan nama Yesus? Orang itu bangkit. Petrus bilang begini. Dan Yohanes bilang begini, emas perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus orang Nazaret bangkit dan berjalan. Karena dijelaskan, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat selamatkan. Makanya Yesus berkata, waktu kamu meminta sesuatu dalam namaku, minta kepada Bapa dalam namaku, maka Bapa akan memberikannya. Jadi waktu orang percaya punya hak atas nama Yesus karena kita percaya kepada Yesus, maka kita punya hak untuk menggunakan nama Yesus. Kemudian kita katakan nama Yesus itu dengan iman, maka nama itu akan sangat berkuasa. Bukan perkataan sembarangan. Alkitab bilang jangan mengucapkan nama Allah dengan sembarangan. Apa-apa saja Yesus, Yesus, Yesus. Itu bukan nama sembarangan yang menjadi candaan. Enggak ada kuasa.
Tapi ketika kita perkatakan dengan sungguh-sungguh, perkatakan dengan iman nama Yesus itu, maka nama itu akan berkuasa. Yang terakhir, yang keempat, apa yang sangat berkuasa ketika kita ucapkan? Pujian penyembahan. Pujian penyembahan dari orang percaya, dari orang beriman, ketika dinyanyikan, diucapkan, diperkatakan dengan iman, maka pujian penyembahan itu akan sangat berkuasa. Kenapa? Kata, kalau kita nyanyi dengan iman, memuji menyembah Tuhan dengan iman, dengan yakin, orang beriman menyanyi memuji Tuhan dengan iman, Alkitab bilang Tuhan akan datang. Dia bertata di atas pujian penyembahan umatnya, orang percaya. Jadi umatnya, kalau di perjanjian lama di atas pujian penyembahan orang Israel. Di perjanjian baru, siapa umat pilihannya? Setiap orang yang percaya kepadanya, umatnya. Di perjanjian lama hanya orang Israel umatnya. Di perjanjian baru siapa yang percaya kepada nama Yesus, itu umatnya. Jadi waktu kita umatnya menyanyi, memuji, menyembah Tuhan dengan iman, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan hadir. Nah, waktu Tuhan hadir, Dia akan hadir dalam segala kemuliaan kuasa-Nya. Makanya jangan heran ada orang-orang sakit disembuhkan ketika kita menyanyi memuji Tuhan sungguh-sungguh. Bahkan waktu Paulus dan Silas di dalam penjara, Alkitab berkata terjadi gempa bumi, sendi-sendi penjara goyang, pintu penjara terbuka. Bahkan belenggu-belenggu di mereka itu terbuka, terlepas secara fisik. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Yang keempat, waktu kita orang beriman menyanyi, memuji, menyembah Tuhan dengan iman, memperkatakan pujian penyembahan dengan iman, itu sangat berkuasa. Apakah pujian penyembahan yang kita sampaikan secara live streaming lewat online ini juga berkuasa? Iya. Karena waktu kita menyanyi memuji Tuhan dari tempat ini, siapapun Bapak Ibu Saudara yang mendengarnya akan dijamah ketika Bapak Ibu Saudara percaya. Kami menyanyi memuji menyembah Tuhan dengan iman, dengan percaya, memperkatakannya. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara menerima dengan iman di tempat di mana Bapak Ibu Saudara menyaksikan tayangan ini, maka Bapak Ibu Saudara akan mengalami pengurapan Tuhan, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan beri kemenangan, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri kelepasan. Yang terikat utang piutang, Tuhan datang dan Tuhan melunasinya. Terobosan dalam keuangan, pemulihan dalam hubungan, anak-anak yang diselamatkan. Apapun yang menjadi pergumulan dari Bapak Ibu Saudara, ketika kami berdoa, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan dengan iman dari ruangan ini, dari studio ini, dengan online kami lepaskan itu. Saya beritahu, Roh Kudus tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas, super cepat, lebih cepat dari kecepatan cahaya Bapak Ibu Saudara, lebih cepat dari kecepatan suara. Itu Roh Kudus, karena Dia maha hadir. Waktu kita ucapkan dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara menyembah sungguh-sungguh, menyanyi menyembah Tuhan sungguh-sungguh, maka terima dengan iman kuasa Tuhan, lawatan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hati Bapak Ibu Saudara. Dari tempat ini sama-sama kita menyembah Tuhan. Perkataan dengan iman, pujian penyembahan kita akan sangat berkuasa. Saya percaya dalam beberapa menit sisa ini, waktu kita sungguh-sungguh, waktu kita segenap hati memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun, lawatan Tuhan terjadi, kuasa Allah dinyatakan. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada terobosan, ada kelepasan, ada promosi, ada banyak perkara-perkara ajaib Tuhan akan kerjakan.